warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sudah sarapan ya semuanya? Oke, sudah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Apakah pada pagi hari ini ada yang tidak masuk kelas? Kemana? Sakit? Oke, kita doakan supaya Aldo cepat sembuh ya. Nah, selanjutnya anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang laju reaksi. Nah, kita sudah belajar tentang apa itu laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan juga contoh-contoh atau fenomena-fenomena laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang masih ingat apa itu laju reaksi? Yap, silahkan Angel. Yap, betul sekali. Laju reaksi adalah laju bertambahnya suatu produk dan berkurangnya suatu reaktan. Nah, contohnya juga kita kemarin sudah tahu ya. Contohnya itu ada pembakaran lilin, ada kembang api, dan juga ada bom yang meledak. Nah, oke. Nah, selanjutnya pada pagi hari ini Ibu bertanya, apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah ya? Oke, terima kasih. Baik sekali ya. Nah, pada pagi hari ini kita sama akan belajar tentang kesetimbangan kimia, di mana kita juga bisa melihat fenomena-fenomena kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari, sama halnya seperti laju reaksi. Nah, kesetimbangan kimia. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harapkan anak-anak semua yang pertama dapat membedakan jenis-jenis kesetimbangan kimia berdasarkan reaksinya, dan dapat membedakan jenis-jenis reaksi berdasarkan fasenya. Nah, selanjutnya yang terakhir, nanti Ibu akan memberikan suatu proyek, yaitu pembuatan MINPEP, di mana Ibu nanti akan membagi kelompoknya. Nah, oke. Selanjutnya kita bahas yaitu kesetimbangan kimia. Kita tahu bahwa kesetimbangan kimia itu berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3. Ada yang tahu? Ya, Sari? Ya, betul sekali. Ada kesetimbangan kimia reversible, irreversible, dan juga kesetimbangan kimia dinamis. Oke, baik. Nah, kesetimbangan kimia reversible. Kesetimbangan kimia reversible itu kesetimbangan kimia seperti apa? Kesetimbangan kimia reversible yaitu kesetimbangan yang arahnya bolak-balik, ditandai dengan anak panahnya itu bolak-balik ya. Nah, itu yang disebut dengan kesetimbangan kimia reversible. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ada yang bisa memberikan contoh? Air. Oke, air, kita ambil contohnya. Air. Kita tahu bahwa air dalam suhu ruangan itu berbentuk cair. Nah, apabila air dibekukan, maka ia akan berubah menjadi bongkahan es. Nah, bongkahan es. Nah, air yang tadinya cair menjadi bongkahan es. Nah, selanjutnya itu yang disebut reaksi bolak-balik, di mana yang tadinya air itu berbentuk cair, liquid, bisa membeku menjadi solid atau padat. Nah, apabila es ini tadi dicairkan kembali, ia akan berubah kembali menjadi air. Nah, seperti itu ya, reaksi bolak-balik. Nah, selanjutnya itu ada reaksi irreversible. Ada yang tahu apa reaksi irreversible? Ya, silahkan Salsa. Ya, betul sekali. Reaksi irreversible adalah reaksi yang arahnya hanya satu arah, ditandai dengan anak panahnya satu arah saja ya. Nah, contohnya fenomena dalam kehidupan sehari-harinya apa? Contohnya itu ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh dari reaksi irreversible? Ya, siapa? Ayo, ada yang bisa memberikan contoh dari reaksi irreversible? Ya, betul sekali. Nah, reaksi irreversible contohnya itu adalah pembakaran kayu. Nah, kayu yang dibakar dia akan menjadi arang. Nah, arang
arang yang dibakar secara terus-menerus akan menjadi abu. Nah, abu inilah hasil produk akhirnya. Nah, kenapa dia disebut dengan reaksi irreversible? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, bagaimana, Imam? Ya, betul sekali ya. Jadi, kenapa dia disebut dengan reaksi irreversible? Karena dia tidak bisa berubah kembali menjadi kayu yang belum dibakar tadi. Nah, abu yang sudah dibakar tidak bisa menjadi arang, dan arang yang telah dibakar tidak bisa berubah menjadi kayu. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada reaksi dinamis. Nah, kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan yang kita tahu ya bahwa dinamis itu berarti terus-menerus. Berarti prosesnya itu secara terus-menerus gitu ya. Ada yang bisa memberikan contoh fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, silakan Angel. Ya, hujan. Ya, kita tahu ya bahwa air hujan itu berasal dari air laut yang menguap yang membentuk awan. Nah, gumpalan-gumpalan awan yang jenuh dia akan menurunkan air atau yang kita sebut dengan hujan. Nah, hujan yang turun ke tanah atau ke air sungai akan mengalir kembali ke air laut. Nah, prosesnya terus-menerus seperti itu. Nah, air laut nanti akan menguap lagi, akan membentuk awan dan akan turun hujan. Nah, seperti itulah yang disebut dengan reaksi dinamis, yaitu reaksinya secara terus-menerus. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan? Tidak ada, sudah paham ya? Oke, baik, bagus sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu kesetimbangan kimia berdasarkan fasenya. Nah, ada yang tahu berdasarkan fasenya kesetimbangan kimia itu terbagi menjadi berapa? Iya, terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kesetimbangan kimia homogen dan kesetimbangan kimia heterogen. Nah, kesetimbangan kimia yang homogen itu seperti apa, Bu? Ya, kesetimbangan kimia homogen itu kita tahu bahwa homo itu berarti sama. Ya, berarti reaksi-reaksi yang terlibat yaitu fasenya itu sama gitu, tidak bisa dibedakan. Nah, selanjutnya yaitu ada kesetimbangan kimia fasenya itu heterogen. Itu seperti apa, Bu? Ya seperti ini. Reaksi-reaksi yang terlibat di dalamnya itu fasenya tidak dapat dibedakan atau disebut dengan heterogen. Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh? Yo, nanti kalau ada yang bisa memberikan contoh, Ibu kasih nilai tambahan. Ayo, siapa yang mau memberikan contoh? Ya, silahkan Prila. Pembuatan gas amonia. Nah, contohnya jadi seperti ini ya. Ada pembuatan gas amonia di mana nitrogen dengan fasenya itu gas ditambah hidrogen dengan fasenya itu gas akan menghasilkan amonia dengan fasenya juga gas. Nah, kita bisa lihat fasenya ini gas, ini fasenya gas, dan ini fasenya juga gas. Berarti dia homogen, sama. Sampai di sini paham? Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada kesetimbangan kimia yang fasenya heterogen, yang fasenya berbeda. Kita bisa memberikan contoh. Contohnya itu ada air. Nah, kesetimbangan kimia heterogen ini dia awal mulanya liquid dalam suhu ruangan, fasenya beda. Nah, apabila dibukukan dia fasenya itu solid atau padat. Nah, berarti terdiri dari 2 fase. Oke, 2 fase. Nah, berarti disebut kesetimbangan heterogen. Nah, itulah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai kesetimbangan kimia homogen dan kesetimbangan kimia heterogen. Nah, ada yang homogen tadi yaitu pembuatan gas amonia, yang mana fasenya itu gas, gas, dan gas. Jadi dia fasenya homo, sama. Nah, selanjutnya itu ada kesetimbangan heterogen, di mana fasenya itu berbeda, yaitu tadi air yang apabila dalam suhu kamar dia itu liquid. Nah, apabila dibukukan dia akan berubah menjadi solid atau padatan. Berarti terdiri dari 2 fase, yaitu liquid dan juga solid. Nah, sudah sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, baik. Nah, pada pembelajaran kita kali ini ada yang dapat menyimpulkan?
Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ibu kasih nilai tambahan. Ya, silahkan Prila. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Sama? Oke, baik. Nah, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran keseimbangan kimia, di mana keseimbangan kimia itu berdasarkan jenis reaksinya terdiri dari 3, yaitu reaksi reversibel, irreversibel, dan dinamis. Nah, selanjutnya berdasarkan fasenya terdiri dari 2, yaitu homogen dan heterogen. Oke, baik. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah paham. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok kalian mengenai pembuatan proyeknya. Pembuatan proyek min map. Min map itu apa sih, Bu? Min map itu adalah peta pemikiran, di mana Ibu harap ini nanti akan berguna bagi kalian untuk menambah semangat kalian dalam mempelajari materi keseimbangan kimia ini. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, nanti Ibu bagikan kelompoknya ya. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.